Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar juga menonton renungan ini, dimanapun saat ini saudara berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri, kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan ini bagi kita, saya akan membacakannya. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah buanglah prasangka buruk Anda. Saya rindu pagi hari ini supaya setiap kita benar-benar memiliki hati yang baik, benar-benar bisa menjadi teman sahabat bagi sesama kita, tidak selalu hidup dalam prasangka yang buruk atau dalam kecurigaan yang tidak beralasan. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Dikisahkan bahwa ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah pedesaan di desa kecil. Dia terkenal sebagai seorang penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi dan yang sangat bagus, dan jahitannya sangat indah. Penjahit ini biasa menjual hasil jahitannya itu kepada orang-orang yang kaya yang ada di daerah tersebut dengan harga yang mahal tentunya karena kualitas jahitannya bagus. Suatu hari saudara, ada seorang pria miskin dari desa itu yang menemui penjahit ini lalu berkata kepadanya, "Anda telah menghasilkan banyak uang dari pekerjaan menjahit Anda ini. Lalu mengapa Anda tidak mau membantu orang-orang miskin di desa kita ini?" Itu yang dikatakan. Coba Anda lihat penjual daging yang ada di desa kita ini. Ya, walaupun dia tidak mempunyai banyak uang seperti Anda, tetapi setiap hari ia selalu membagikan daging kepada orang-orang miskin di desa kita ini. Itu yang dikatakan oleh pria itu kepada penjahit tersebut. Mendengar perkataan pria itu, penjahit itu pun tidak terlalu menanggapinya dan dia hanya tersenyum ramah merespon apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Lalu ketika orang miskin itu keluar dari tempat penjahit itu, ia pun mengabarkan kepada semua penduduk desa itu bahwa si penjahit tua kaya itu adalah seorang yang sangat pelit, tidak mau berbagi. Dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan mendengar itu saudaraku, mendengar perkataan pria itu, penduduk desa itu pun akhirnya mulai membenci penjahit yang sudah tua itu. Mereka mulai tidak respect. Mereka berusaha untuk menghindar dari si penjahit tua itu. Lalu selang beberapa bulan setelah kejadian itu, penjahit itu pun jatuh sakit. Dan ketika ia sakit, tidak seorang pun penduduk desa itu yang mau peduli dan mau membantunya, bahkan menjenguknya pun tidak seorang pun di antara mereka.
Akhirnya setelah beberapa hari dia sakit, penjahit itu pun akhirnya meninggal dunia. Dan tidak ada orang yang mau peduli dengan dia. Karena menurut orang dia adalah seorang yang pelit dan hanya untuk memikirkan, mengumpulkan kekayaan hanya untuk dirinya, tidak mau peduli dengan orang lain. Lalu hari-hari setelah penjahit ini meninggal dunia, hari-hari pun berlalu dan orang-orang di desa itu mulai menyadari bahwa ternyata tukang daging yang biasanya membagikan daging secara gratis kepada orang-orang miskin di desa itu tidak lagi mendapatkan bagian daging seperti biasa mereka dapatkan dari tukang daging itu. Lalu karena mereka merasa penasaran, penduduk desa yang biasa menerima daging itu pun mereka menemui penjual daging itu dan mereka bertanya kepadanya. Dia katakan, akhir-akhir ini dia katakan, Anda tidak pernah lagi membagikan daging kepada kami seperti biasanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Itulah yang mereka tanyakan. Lalu akhirnya si penjual daging itu pun menjelaskan kepada penduduk desa tersebut. Dia katakan begini, bahwa selama ini saudara, si penjahit tua yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu, itulah yang secara rutin membeli daging dari saya dan meminta saya untuk membagikan daging itu kepada orang-orang miskin di desa kita ini, termasuk saudara semuanya yang datang hari ini. Dia katakan, sekarang setelah penjahit tua itu telah tiada, maka dia katakan, berhentilah juga sedekah darinya, karena tidak mungkin saya bisa melakukan hal itu setiap hari seperti yang biasa saudara terima selama ini, karena saya tidak punya apa-apa untuk melakukan itu. Si penjahit itulah yang selalu melakukan itu setiap hari selama ini untuk saudara. Itu yang dikatakan oleh penjual daging itu. Mendengar penjelasan dari penjual daging itu, saat itu juga orang-orang di desa itu pun mereka sangat menyesal. Mereka telah berprasangka buruk selama ini hanya karena perkataan satu orang yang menghasut mereka, yang memfitnah penjahit tua itu dan berkata dia orang yang sombong, dia orang yang pelit, dia tidak mau peduli. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka bahwa selama ini mereka telah menikmati pemberian, anugerah ataupun sedekah dari orang yang mereka anggap pelit, yang mereka anggap tidak peduli dengan orang lain itu. Akhirnya mereka menyesal, tetapi apa daya, orang tua itu telah terlanjur meninggal tanpa dipedulikan oleh mereka-mereka yang selama ini telah menikmati berkat pemberian dari orang tua tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Betapa bahayanya prasangka buruk yang selalu kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang sama sekali mereka tidak mengerti tentang pikiran kita. Itu berbahaya saudaraku. Ada banyak orang yang pada akhirnya mereka seperti tersingkir hanya karena prasangka buruk kita yang kita ciptakan sendiri dengan pikiran-pikiran kita yang kosong itu saudaraku. Saat ini mari kita belajar saudaraku, lewat kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, hati-hatilah dengan prasangka Anda. Hati-hati. Kita bisa berprasangka tapi jangan termakan prasangka itu sendiri. Karena apa yang kita lihat, karena apa yang kita dengar tentang seseorang itu belum tentu benar seperti yang kita sangkakan. Belum tentu saudaraku. Kita hanya bisa berprasangka. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita termakan prasangka, apalagi prasangka buruk. Karena kita perlu sadar bahwa apapun yang kita lihat dan sangkakan itu belum tentu seperti itu keberadaan mereka. Karena itu saudaraku, itu bisa juga kita alami. Sebaliknya kita alami. Kemungkinan ketika kita melakukan seperti itu, akan juga ada orang yang berprasangka atau berpikiran yang sama buruknya tentang diri kita. Jangan sampai kita termakan prasangka buruk kita sendiri.
oleh orang-orang lain juga yang ternyata bisa melakukan hal itu kepada kita. Jangan terlalu melihat kekurangan orang lain, saudaraku, hanya berdasarkan prasangka buruk yang ditanamkan oleh setan dalam pikiran saudara. Karena itu tidaklah membangun. Itu bisa, saya katakan seperti ini, menjadi salah satu alat setan untuk membunuh karakter saudara kita, ya. Sehingga apapun yang kita pikirkan tentang sesama kita, janganlah kita termakan prasangka kita sendiri. Karena saya ingin katakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita tahu bahwa tabur tuai, hukum tabur tuai itu ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita sangkakan buruk, apa yang kita pikirkan buruk kepada orang lain, bisa saja itu akan berdampak kita terima bahwa orang-orang lain juga akan bisa berbuat dan berlaku yang sama tentang diri kita. Jadi hati-hati dengan prasangka buruk Anda, karena belum tentu seperti itu mereka yang kita sangkakan itu. Yang kedua, ya, yang dapat kita petik dari kisah ini adalah jangan menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat dari luarnya saja. Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu belajar hari ini, karena pasti ada hal baik yang orang lain itu miliki yang tidak kita ketahui di dalam. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan sampai hanya karena prasangka buruk kita melihat mereka dari luar saja, kita melupakan bahwa mereka memiliki mutiara-mutiara terindah yang mereka sudah bagikan selama ini, juga mungkin kita sudah nikmati. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini berkata, jangan engkau merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Bagaimana mungkin kita melakukan kejahatan seperti itu? Dia tidak pernah berpikir apapun tentang kita, tetapi kita menyangkakan sesuatu yang tidak baik terhadapnya. Dan itu menjadi hal yang bisa membunuh, ya. Ini merupakan sebuah pembunuhan karakter yang kita lakukan kepada orang tersebut. Jika kita membicarakan keberadaan seseorang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuannya, sesungguhnya kita sedang membunuh karakter orang itu. Ini yang saya ingin katakan. Apalagi ya didasari oleh prasangka buruk yang tidak beralasan, yang tidak berdasar. Tentu hal itu adalah sesuatu kejahatan yang terencana dari pikiran kita. Itu paling berbahaya, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan, jangan engkau melakukan hal itu terhadap sesamamu, sementara dia tanpa curiga, ya tanpa ia merasa bersalah, tinggal bersamamu dengan tenang. Lalu kita mereka-rekakan sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Mari saudaraku, karena itu buanglah prasangka buruk Anda itu. Izinkan Tuhan yang menilai kita masing-masing menurut kebenarannya sendiri. Kita tidak ada hak untuk menilai bahkan memprasangkakan sesuatu apapun, apalagi yang buruk terhadap sesama kita. Karena Tuhan yang lebih tahu hati kita, saudaraku. Mari pagi ini tinggalkan prasangka burukmu. Mari selalulah berprasangka baik terhadap siapapun, sebagaimana Tuhan selalu memprasangkakan hal yang baik tentang diri kita sendiri. Tuhan akan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kiranya kita semua sama-sama diberkati Tuhan hari ini. Dalam segala aktivitas kehidupan kita, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi ini untuk kemurahan Tuhan yang kami nikmati. Lewat firman yang sudah kami baca renungkan, mengajari kami supaya kami tidak selalu berburuk sangka kepada siapapun saudara-saudara kami. Karena itu bisa saja menjadi alat yang dipakai oleh setan membunuh karakter orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami. Berkati setiap umatmu dimanapun mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan sakit penyakit pun ditopang, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anakmu pagi ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baik, yang bergumul untuk jodoh. Biarlah mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Yang bergumul untuk keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Secara khusus ada beberapa anak Tuhan pagi ini yang mohon didoakan karena pergumulan sakit penyakit.
Tuhan Yesus yang baik, tanpa hamba menyebut nama mereka, biarlah mereka dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh memuliakan Engkau. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati sehingga mereka terpimpin dalam pendidikan yang benar. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang bersuka cita hari ini karena berulang tahun. Tuhan juga memenuhkan sukacita mereka di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari untuk semua umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan tetap mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Ya. Dan kami berharap saudara bahwa saudara akan juga membantu kami untuk membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton, sehingga mereka pun sama-sama diberkati Tuhan seperti kita hari ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.